Meskipun ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang filosof, tulisan Marcus Aurelius telah menjadi salah satu kitab suci Stoa kuno yang paling penting. Meditasinya memuat serangkaian catatan tentang dirinya berdasarkan gagasan Stoa. Salah satunya adalah merangkul takdir dan hidup selaras dengan tuntutan alam. Daripada menginginkan sesuatu terjadi sesuai keinginan kita, lebih baik kita menerima apa yang diberikan alam semesta, menurut Marcus Aurelius, dan mengembangkan sikap fleksibel terhadap dunia luar sambil bersikap tegas terhadap diri sendiri. Namun kebanyakan dari kita ingin hidup kita menyenangkan dan mengharapkan lingkungan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk merasa puas. Kita ingin orang-orang ramah ada di sekitar kita dan kita ingin mencapai impian dan ambisi kita serta tetap awet muda dan hidup tanpa kemalangan. Dan seringkali kita tidak puas dengan tubuh dan bakat bawaan kita, serta menolak menerima kekurangan kita. Singkatnya, ada banyak keinginan dalam diri manusia, terutama saat ini, dan sangat sedikit penerimaan terhadap keadaan luar. Namun semakin banyak yang kita inginkan dari alam semesta, semakin rentan kita terhadap kekecewaan. Kemungkinan besar meskipun kita telah berusaha keras, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak begitu baik, tidak akan mencapai impian dan ambisi kita, atau hanya sebagian saja, dan akan menemui kesulitan, dan kita tentu saja tidak akan lepas dari usia tua. Dan jika pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dihindari ini menyusahkan kita, kita menjadi mainan bagi lingkungan kita, yang secara emosional bergantung pada perlakuannya. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius berulang kali menyemangati dirinya untuk menerima takdir sebagaimana adanya dan hidup dengan baik apapun keadaannya. Episode kali ini akan mengeksplorasi mengapa lebih baik menerima alam semesta daripada menentangnya dan mencoba mengubahnya. 1. Menerima orang lain. Misalkan seseorang melontarkan lelucon yang menghina dan merugikan kamu atau merugikan seseorang yang kamu kasihi. Bagaimana reaksi seorang filosof Stoa? Apakah dia akan marah atau bahkan menggunakan kekerasan fisik sebagai tanggapannya? Marcus Aurelius mendesak dirinya sendiri untuk tidak membesar-besarkan suatu peristiwa daripada yang sebenarnya. Dalam hal ini, seseorang melontarkan lelucon yang merugikan kamu, namun apakah lelucon itu sendiri mempengaruhimu? Itu tidak mungkin. Lelucon hanya akan merugikan kamu jika kamu membiarkannya. Kemarahan, kekerasan, kesedihan, emosi-emosi ini adalah buatan kamu sendiri dan tidak menyertai lelucon itu sendiri. Marcus Aurelius menulis tentang orang-orang yang menjelek-jelekkan kamu dan saya kutip, "Jangan tambahkan apapun dari dirimu sendiri dan itulah akhirnya." Akhir kutipan, berurusan dengan orang lain berarti menghadapi hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Ada orang yang baik dan bermoral, ada yang jahat dan tidak bermoral. Ada yang pekerja keras dan suka menolong, ada pula yang malas dan eksploitatif. Ada yang suka membuat lelucon, ada pula yang cepat menggunakan kekerasan. Marcus Aurelius menekankan bahwa terlepas dari orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih, penipu dan tidak sosial, pada dasarnya kita semua juga memiliki sifat yang sama sebagai manusia. Sifat manusia terdiri dari keindahan dan keburukan, maka dia mendorong dirinya sendiri untuk menerima semua orang dan tidak mudah diganggu oleh orang yang berbuat jahat. Dalam pikirannya, kita di sini untuk bekerja sama, bukan bertindak melawan satu sama lain, dan hal ini bertentangan dengan alam. Kita ingin orang bertindak sesuai keinginan kita, tapi kenyataan mengajarkan bahwa orang punya kemauan sendiri dan perilakunya tidak bergantung pada kita. Kita bisa mempengaruhi mereka, tapi pada akhirnya mereka akan mengatakan apa yang ingin mereka katakan dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Betapa tidak masuk akal dan bodohnya jika kita menggantungkan diri pada tindakan mereka. Oleh karena itu, hanya akan menghabiskan banyak energi ketika kita berniat kuat untuk mencoba mengubah orang lain dan hanya membuang-buang waktu dan lebih baik digunakan di bidang lain. Saya kutip, "Jangan buang sisa waktumu di sini untuk mengkhawatirkan orang lain, kecuali hal itu berdampak pada kebaikan bersama. Karena hal itu akan menghalangi kamu melakukan sesuatu yang berguna. Kamu akan terlalu sibuk dengan apa yang dilakukan si Anu dan mengapa, serta apa yang mereka katakan dan apa yang mereka pikirkan, dan apa yang sedang mereka lakukan dan semua hal lain yang membuang-buang waktu. Pergilah dan jangan menghalangi dirimu sendiri untuk fokus pada pikiranmu sendiri." 2. Menerima kefanaan. Para pemikir besar di masa lalu, kekaisaran dan kerajaan semuanya berubah menjadi debu dan abu.
Marcus Aurelius mengibaratkan anak-anak seperti dedaunan yang tertiup angin, yang tumbuh di musim semi namun kemudian tertiup angin, dan hutan kemudian menggantikannya dengan yang baru. Kaisar Stoa ini sangat menyadari betapa hal-hal bersifat sementara dan betapa cepatnya hal-hal yang kita anggap penting berubah menjadi hantu masa lalu. Dia menyebutkan para kaisar dan filosof-filosof besar di masa lalu adalah orang-orang penting dan berpengaruh yang pernah hidup di muka bumi, namun kini menjadi debu dan abu bertahun-tahun yang lalu. Bagikan datang dan lenyapnya dedaunan, demikian pula maka datang dan lenyapnya generasi-generasi manusia. Kita mulai sebagai segumpal air mani dan kita menarik nafas terakhir sebelum kita menyadarinya. Semuanya bersifat sementara dan kita berada di sini hanya untuk sesaat. Apalagi jika kita membandingkan jangka hidup kita yang pendek dengan keberadaan planet kita, apalagi alam semesta. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius dan saya kutip, "Lupakan yang lainnya, pertahankan hal ini dan ingatlah, kita masing-masing hanya hidup saat ini saja. Selebihnya sudah dijalani atau tidak mungkin dilihat. Rentang hidup yang kita jalani sangatlah kecil, sekecil sudut bumi yang kita tinggali. Hal-hal kecil bahkan yang paling terkenal disampaikan dari mulut ke mulut oleh tokoh-tokoh berumur pendek yang tidak tahu apa-apa tentang diri mereka sendiri dan orang-orang yang sudah lama meninggal. Bagi sebagian orang, kenyataan yang bersifat sementara mungkin menjadi sumber penderitaan. Bukankah menyedihkan bahwa kematian membawa kita kembali begitu cepat setelah kita ada? Oleh karena itu, beberapa orang yang mati-matian berpegang teguh pada kehidupan mencari cara untuk melampaui batas alaminya, mencari sumber awet muda. Semua upaya untuk melawan alam adalah sia-sia karena kita hanya diberi waktu terbatas di sini, yang biasanya kita habiskan sebagian besar waktunya untuk pembusukan tubuh. Namun ada juga sisi positif dari alam semesta yang bersifat sementara, yaitu karena tidak ada yang bertahan lama, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai contoh, Marcus Aurelius menggambarkan betapa pentingnya reputasi. Dia menulis, "Tapi lihatlah betapa cepatnya kita semua terlupakan. Jurang waktu yang tak berujung menelan semuanya, kehampaan dari semua tangan yang bertepuk tangan. Orang-orang yang memuji kita, betapa berubah-ubahnya mereka, betapa sewenang-wenangnya, dan wilayah kecil di mana semua itu terjadi, seluruh dunia berada di ruang angkasa, dan sebagian besar tidak berpenghuni." Akhir kutipan, semakin kita menyadari betapa singkatnya hidup kita, semakin sedikit alasan kita untuk khawatir tentang hal-hal sepele, dan semakin kita bisa menghargai waktu yang kita miliki. Apalagi dari sudut pandang stoik, singkatnya hidup juga menjadi alasan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Apapun yang ingin kita lakukan, sekaranglah saatnya. 3. Menerima musibah. Kita bisa berharap dan berdoa agar musibah tidak pernah terjadi, namun melihat kenyataan, kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari sisi gelap kehidupan. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Jika kita melawannya, kita tidak hanya mengalami musibah itu sendiri, tapi juga kekecewaan karena menghadapinya, meskipun kita tidak ingin menghadapinya. Meski demikian, seringkali manusia sibuk melawan nasib, berusaha menangkis kemungkinan buruk yang akan menimpa dirinya. Dan begitu kita jatuh sakit, kehilangan uang, atau menghadapi cuaca mendung dan hujan, saat kita mengharapkan sinar matahari, kita mengumpat dan mengeluh serta mengharapkan sesuatu yang lebih baik agar segera tiba. Marcus Aurelius benar-benar menolak cara mendekati takdir seperti ini. Daripada berharap hidup bebas dari musibah, lebih baik mendoakan diri sendiri agar mempunyai ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Sikap seperti ini merupakan akar dari prinsip inti Stoa yang disebut dikotomi kendali, yaitu ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada pula yang tidak berada pada kendali kita. Sehingga masuk akal jika kita berfokus terutama pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Atau seperti yang Marcus Aurelius nyatakan, "Kalau begitu, bukankah lebih baik melakukan apapun yang kamu inginkan, seperti orang bebas, daripada dikontrol secara pasif oleh apa yang tidak kamu inginkan, karena kamu akan seperti budak atau pengemis." Akhir kutipan, ketika kamu membiarkan kebahagiaanmu bergantung pada keadaan luar, maka kamu membiarkan takdir mengendalikan dirimu. Bayangkan kamu terus-menerus khawatir dengan pasanganmu yang akan meninggalkanmu, jadi kamu berdoa agar pasanganmu tetap berada di sisimu. Namun menurut kosmologi Stoa, apapun yang terjadi pada dirimu dapat dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu.
Hal-hal yang tampak tragis mungkin terjadi, tetapi menurut kaum Stoa, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, misalnya putusnya suatu hubungan adalah bagian dari rencana ilahi, dan doa kita tidak akan menghentikan hal itu terjadi. Maka dari itu, menurut Marcus Aurelius, sebaiknya arahkan doa kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Saya mengutip, "Mulailah berdoa seperti ini dan kamu akan melihatnya. Janganlah berdoa untuk bagaimana bisa tidur dengannya, tapi mintalah cara untuk berhenti menginginkannya. Jangan berdoa untuk menyingkirkannya, tapi mintalah cara untuk berhenti berusaha. Jangan berdoa untuk menyelamatkan anak saya, tapi mintalah cara untuk menghilangkan rasa takutmu. Arahkan kembali doamu seperti itu dan perhatikan apa yang terjadi." Akhir kutipan, kita tidak bisa mengontrol tindakan pasangan kita, tapi kita bisa memperbaiki diri, membangun ketabahan mental untuk menghadapi kemungkinan putus cinta. Kita tidak bisa mencegah seseorang yang kita sayangi meninggalkan hidup kita, tapi kita bisa mengembangkan kekuatan untuk menerima apapun yang terjadi, dan bahkan berharap segala sesuatunya terjadi sebagaimana adanya. Jika kita menerima kemalangan, bahkan Tuhan pun tidak dapat menyakiti kita, tidak peduli apapun yang Dia berikan. 4. Menerima perubahan. Posisi bawaan alam adalah perubahan, karena segala sesuatu lahir darinya, dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang statis. Bukan hanya alam semesta di sekitar kita yang berubah, kita pun juga berubah. Hanya dengan melihat sel-sel di tubuh kita yang terus memperbaharui dirinya hingga kita mati. Marcus Aurelius menggambarkan perubahan tersebut sebagai hal yang wajar, yang pada akhirnya bermanfaat bagi semua orang. Kita dapat membandingkan perubahan yang kita lihat di sekitar kita dengan tubuh kita yang terus-menerus mengganti bagian-bagian lama dengan yang baru, yang mungkin tidak menguntungkan bagi bagian itu sendiri, namun hal ini baik bagi tubuh secara keseluruhan. Dengan cara yang sama, lingkungan kita terlibat dalam pemeliharaan diri yang berkelanjutan, mengganti elemen lama dengan elemen baru, dan selalu mencari keadaan yang paling optimal. Ini adalah rencana alam yang terungkap dan kita harus menerimanya. Menurut Marcus Aurelius, karena hal ini mengarah pada kesehatan dunia dan kesejahteraan serta kemakmuran alam itu sendiri. Seperti yang telah kita jelajahi pada kefanaan sebelumnya, perubahan itu berbeda. Perubahan bukan sekedar sifat sementara dari segala sesuatu, namun keseluruhan proses menjadi berbeda. Tidak pernah ada keadaan yang tetap di alam semesta, sehingga proses perubahan selalu terjadi. Bahkan objek yang paling tidak berubah seperti pemandangan alam yang tenang pun juga berubah, atau batu karang yang diam di tengah ombak pun juga ikut berubah, meski kurang terlihat dibandingkan misalnya bibir kita saat berbicara atau postur tubuh seseorang saat berlari. Beberapa makhluk hidup muncul dan mati dalam waktu 24 jam, seperti lalat capung. Planet lainnya hidup lebih dari 10.000 tahun, seperti spons kaca, dan banyak planet yang bertahan hingga miliaran tahun. Namun semua itu tidak ada yang abadi karena perubahan akan melahirkannya dan juga akan menghancurkannya. Tanpa perubahan, dunia kita tidak akan pernah ada dan kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Seperti yang diungkapkan Marcus Aurelius, dunia hanyalah perubahan. Namun ironisnya, meskipun kita lahir dari perubahan, kita juga takut akan perubahan. Banyak orang berpegang kuat pada situasi, benda, orang, dan gagasan, berharap mereka tidak pernah berubah, selalu tetap sama. Namun perubahan yang sangat mereka takuti sudah berlangsung, dan momen untuk menyaksikan perubahan ini dengan mata telanjang hanyalah masalah waktu saja. Saat matahari bersinar, badai akan datang. Saat musim panas, musim gugur sudah tiba. Mencoba mempertahankan status quo ibarat kita mencoba menggenggam air, berharap air itu tidak akan pernah lepas dan mengalir keluar dari tangan kita. Saya kutip, ada yang segera menjadi ada yang hilang, ada yang sekarang sudah hilang. Perubahan yang terus-menerus mengubah dunia, seperti halnya perkembangan waktu yang terus-menerus mengubah keabadian. Kita mendapati diri kita berada di dalam sungai. Hal-hal manakah di sekitar kita yang harus kita hargai ketika tidak satupun dari hal-hal tersebut dapat memberikan pijakan yang kokoh, seperti keterikatan pada seekor burung pipit. Kita melihatnya sekilas dan burung itu lenyap. 5. Menerima sifat kamu. Banyak orang mengalami kesulitan menerima sifat alami mereka, seperti penampilan, kelemahan fisik, dan bahkan nasib penuaan dan kematian yang tidak dapat dihindari. Namun Marcus Aurelius mendorong dirinya untuk menerima batasan yang ada pada tubuhnya dan puas dengan hari-harinya.
Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri untuk mengingat hakikat dunia. Hakikatnya, bagaimana dia berhubungan dengan dunia, dan itu adalah bagian dari alam dan seharusnya hidup selaras dengannya. Beberapa orang memiliki tubuh yang atletis, yang lain memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Ada cara untuk mengubah diri kita sampai batas tertentu, namun pada akhirnya kita terbatas pada batas alami kita. Jadi kita bisa menghabiskan hidup kita hanya dengan fokus pada kelemahan kita, berusaha mencapai sesuatu yang secara alami tidak ingin kita capai, atau kita bisa menerima kekuatan kita dan melakukan apa yang pada dasarnya kita kuasai. Kaum Stoa menekankan bahwa ciri unik dari sifat manusia adalah kemampuan nalar kita, tidak seperti makhluk hidup lain di bumi yang tidak dapat berpikir rasional. Kemampuan rasional kita memampukan kita untuk melampaui sifat kebinatangan kita yang kasar. Jadi alih-alih menjadi hamba nafsu, kita punya kekuatan untuk mengalahkannya dengan akal sehat. Marcus Aurelius memberikan contoh bagaimana dia menggunakan akal untuk menerima dunia di sekelilingnya, baik dan buruk, meskipun sifat kebinatangannya mengatakan sebaliknya. Saya kutip, "Orang menemukan kesenangan dengan cara yang berbeda-beda. Saya menemukannya dengan menjaga pikiran tetap jernih, tidak berpaling dari orang atau hal-hal yang terjadi pada mereka, dalam menerima dan menyambut segala sesuatu yang saya lihat, dalam memperlakukan setiap hal sebagaimana mestinya." Akhir kutipan, manusia dapat memilih sikap seperti itu berkat kemampuan bernalar. Sifat kita memungkinkan kita untuk mengabaikan dorongan kebinatangan dan mengikuti jalan yang lebih bijaksana. Daripada mengikuti keinginan kita secara membabi buta, kita bisa mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan ini dan memahami bagaimana kecenderungan-kecenderungan ini dapat menjadi sumber kesengsaraan. Dan alih-alih menjadi budak nafsu dan kebencian, kita bisa melihat bahwa nasib yang saling bertentangan hanya membuat kita tertekan. Jadi berdasarkan pemahaman kita tentang cara kerja, kita dapat menyimpulkan bahwa menerima keadaan eksternal, hal-hal yang tidak dapat kita ubah, betapapun tidak menyenangkannya adalah keputusan yang rasional. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe agar kita selalu terhubung dan sekaligus memberi dukungan moral agar kami terus memproduksi konten yang lebih bagus dan lebih bermanfaat lagi. Silahkan menonton video lainnya yang bermanfaat dan sampai jumpa.